Halo guys, balik lagi bersama gua Taka Jason dan kali ini gua akan membahas Mark 7 sebagai Emanator of Remembrance, bahkan menjadi bagian dari Fully itu sendiri. Ingat, ini cuma teori dan juga teori gua berdasarkan bukti-bukti yang ada. Seluruh bagus. Kekuatan Mark 7. Kalian sudah tahu kekuatan Mark 7 adalah Six Past Ice. Namun, Mark 7 sendiri selalu bersikeras menolak bahwa kekuatan dia adalah Ice. Tetapi dia selalu kekeh kalau kekuatannya adalah kristal. Karena alasannya itu adalah es gak seindah ini, tapi kristal yang indah seperti ini. Itu juga dibuktikan berkali-kali loh kalau kita main dari awal, yaitu dari Belobog. Setiap dia menyebut Six Past Ice atau kekuatan A, itu di atasnya tuh ada note kristal. Dan apa hubungannya ini dengan Fully atau Ion of Remembrance? Itu adalah Ion of Remembrance itu adalah kristal. Ya, betul, kristal. Dalam Simulated Universe, kita berkali-kali diperlihatkan kalau Fully itu memancarkan aura yang dingin banget. Oke, kenapa bisa gue bilang kristal Mark 7 dengan kristal Fully itu sama? Karena kristal Mark 7 atau yang Six Past Ice ya, itu mengikuti hukum imaginary dan gak mengikuti hukum konvensional sama sekali, yaitu hukum biasa. Makanya es itu tidak dapat dihancurkan dengan kekuatan yang biasa-biasa aja. Karena kekuatan yang biasa masih mengikuti hukum fisika yang sama. Lalu, apa hubungannya lagi nih? Tentu saja ada hubungannya, karena pet dari ion itu adalah imaginary energi yang terkumpul. Karena itu bisa diasumsikan bahwa kekuatan Mark 7 dan Fully adalah kekuatan yang sama atau mungkin cuma mirip aja. Oke, ada juga bukti yang mendukung Mark 7 itu sebagai emanator. Kalau kalian baca data bank Imaginary Tree yang penjelasannya dari Zandaruan Kuwabara, kalian bakal tahu di situ kalau imaginary itu tuh nggak bisa dimanipulasi oleh manusia, dan hanya satu sosok yang dapat memanipulasi imaginary energi, yaitu bukan lain adalah emanator dan juga ion tentunya, karena ion bisa secara bebas memanipulasi pet. Karena itu, seperti yang tadi gue bilang, Mark 7 itu kekuatannya adalah es atau kristal yang menganut atau menuruti hukum imaginary. Yang berarti ini mendukung kalau Mark 7 itu adalah emanator. Lanjut ke bagian kedua. Kalian pasti sudah mengetahui kalau Mark 7 pernah menggali masa lalunya bersama Fuxuan, yaitu menggunakan Matrix of Prescience Ultima, yaitu sebuah alat yang dapat menggali masa lalu dan merangkai kejadian-kejadian masa lalu untuk memprediksi masa depan. Dan ini digunakan ke Mark 7 untuk mengetahui masa lalunya. Awalnya itu berjalan lancar sampai itu ada intruder atau ada pengganggu. Setelah dicari tahu, pengganggu tersebut adalah messengers. Siapa messengers? Yaitu adalah pengikut atau bawahan dari Ion of Remembrance Fully. Di situ dia benar-benar menghalangi Mars untuk mengetahui masa lalunya, karena masa lalu Mars berbahaya bagi Mark 7 itu sendiri. Dan ini tentu curiga banget. Fuxuan percaya kalau ini adalah kehendak Fully atau Ion of Remembrance. Jadi Ion of Remembrance itu mengutus messengers untuk menghalangi Mark 7. Lalu adalah hubungannya, yaitu ketika Mark 7 berada di Pet Space. Kalian tahu Pet Space? Yaitu ketika kita pertama kali mendapatkan kekuatan preservation. Itu kan kita ada di tempat ruang yang kita dapat melihat planet, galaksi dan lain sebagainya. Itu kan Pet Space yang di tengahnya ada kayak sesuatu. Nah, itu Pet Space. Dan Mark 7 pernah ke situ bersama Messengers tadi, yang berarti dia sudah dekat dengan Fully atau Ion of Remembrance. Karena Pet Space juga digunakan oleh Herta untuk menemui Ion of Erudition atau Nous.
Namun, yang mengejutkan adalah Messengers memanggil Mark 7 sebagai anakku. Dan tentu ini yang menjadi hal yang memperkuat kalau Mark 7 memiliki hubungan dengan Pet Remembrance. Bagian terakhir, saat misi Amphoreus. Ketika Trailblazer memoto Oronix dengan kamera Mars, di situ Oronix seolah-olah bereaksi dengan kameranya Mark 7. Kita tidak tahu apakah dia benar-benar bereaksi dengan kameranya karena ada aura Mark 7 atau dia bereaksi karena ada foto ibu dari Oronix. Balik lagi ke yang tadi, yang Messengers. Messengers memanggil Mars sebagai anakku, dan Oronix mungkin aja memanggil Mars sebagai ibu. Berarti Mars 7 mungkin aja adalah anak dari, atau mungkin nggak anak sih, kayak cuma utusan atau bagian dari Fully yang terpecah belah kemudian dipanggil anakku. Lalu Mars 7 menciptakan Oronix, dan makanya Oronix manggil dia sebagai ibu. Tapi ini hanyalah sekedar teori. Gue juga belum pasti bilang kalau Oronix itu manggil Mars sebagai ibu. Dan lanjut ke misi di mana kita berperan sebagai Himeko. Kita mengunjungi Mark 7 untuk memberikan makan dan minuman. Namun di situ Mark 7 benar-benar sudah terbeku dan sakit ya. Dan di sini mungkin aja sakitnya itu berhubungan dengan memorinya Mark 7 karena dia langsung pergi ke tempat yang dekat banget dengan Ion of Remembrance. Karena MC juga dapat kekuatan Remembrance di Amphoreus kan, mungkin aja Fully memang sangat kekuatannya itu sangat besar di Amphoreus sehingga memori Mark 7 terinterfer atau terefek sama kekuatan dari Ion of Remembrance. Lalu kenapa bisa gue bilang seperti itu? Karena kehadiran atau kekuatan Ion of Remembrance aja itu udah memancarkan dan juga memantulkan memori, sehingga mungkin aja dalam memori yang Mark 7 itu bercampur aduk atau aliasnya chaos lah yang ngebuat Mark 7 itu sakit. Dan kalau kalian main atau baca story Simulated Universe ya, Trailblazer atau Simulated Universe aja itu nggak kuat menampung memori Ion of Remembrance saking banyaknya dan saking sekeos itu kehadiran Fully. Karena itu ini masuk akal aja tuh, Simulated Universe aja nggak bisa menampung memori Fully, apalagi Mark 7 gitu kan, ya auto sakit. Akhirnya kita sampai pada kesimpulan akhir. Lalu kesimpulan apa saja yang bisa kita tarik dari hal-hal tadi? Pertama, kekuatan Mark 7 yang dimana katanya bukanlah es, melainkan kristal, dan juga Fully adalah kristal. Nggak cuma itu, kekuatan Mars juga mengikuti hukum imaginary, yang dimana Pet juga adalah imaginary energi. Serta dengan bukti lanjut yaitu statement Zandarwan Guabara, dia bilang manusia itu nggak bisa mengendalikan imaginary energi dan hanya emanator saja yang bisa mengendalikan imaginary energi. So ini masuk akal aja kalau misalkan Mars 7 emanator kan, jadi dia bisa memanipulasi imaginary energi. Lalu kedua, saat Mark 7 menggali masa lalunya bersama Fuxuan, di situ Messengers menghalangi Mark 7 untuk mengetahui masa lalunya karena masa lalunya itu berbahaya bagi Mark 7. Ketiga, Oronix memanggil Mark 7 sebagai ibu. Ya kita di sini nggak tahu sih yang dipanggil ibu oleh Oronix itu memang Mars atau foto yang ada di dalam kameranya Mark 7. So ini masih teori juga. Oke, sekian dari gua. Kalau kalian punya teori yang menarik dan teori yang lebih masuk akal, silakan komen di bawah. Nanti bakal gua baca. Dan kalau misalkan juga gua ketinggalan sesuatu, kalian juga bisa komen untuk memberitahu gua dan untuk memperkuat bukti yang ada. Ataupun kalau kalian memiliki sesuatu hal atau bukti yang membantah pernyataan tadi atau kesimpulan tadi, silahkan komen juga. Karena pendapat kalian juga berharga. Kalian berhak
untuk berpendapat. So, itu saja dari gue. Kalian bisa tinggalkan komen, share, like, dan juga subscribe. So, thank you.